Sudah. Pak, bisa dimulai, Pak. Pak Andri. Sudah bisa dimulai ya, Pak? Masih termute, Pak. Tunggu Pak Diskoni, Bu. Pak Diskoni. Pak Diskoni, ya Pak, siapa? Iya. Nah, tunggu Pak Diskoni, Bu. Pak Andri, durasinya hanya 30 menit Zoom-nya, Pak. Oh, bentar, saya ngontak Pak. Dimulai ya, Pak. Bisa. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Luar biasa hari ini semangatnya ya. Nah, untuk kegiatan hari ini sebelum kita mulai, biar ada bertanya, mohon minta tolong ya, untuk berdoa dulu. Silakan. Ya, Prof. Sebelum mulai pada hari ini, marilah kita berdoa supaya kembali berjaya. Doa, mulai. Alhamdulillah, terima kasih untuk Haji yang sudah memimpin doanya dengan baik ya. Siapa yang tidak hadir, Pak? Hadir semua, alhamdulillah semua sehat ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita mengulang dulu materi di pembelajaran sebelumnya ya. Kita kemarin sudah belajar mengenai masalah ketenaga kerjaan. Ibu berharap kalian semua masih mengingat materinya dengan baik ya. Siapa nih yang menjelaskan dulu ya arti mengenai pengertian tenaga kerja ya. Ibu semuanya bisa ya. Ya, Amri Norman Zen, silakan. Tenaga kerja itu Bu, tenaga seseorang atau sekelompok masyarakat yang bisa atau bisa dikatakan sanggup dalam melakukan suatu pekerjaan Bu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Amri. Belajar mengenai pengertian kesempatan kerja ya. Siapa nih yang bisa memberikan definisinya? Ayo, silakan. Saya, Bu. Oke, silakan, Kurnia.
bekerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan sedikit atau banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan yang siap diisi oleh para pencari kerja. Ya, luar biasa jawabannya Kak Syamsul. Semua materi yang sudah kita pelajari sebelumnya itu bisa kalian pahami dengan baik. Benar sekali, seninya sangat mempesona ya hari ini ya. Nah, untuk pembelajaran kita, Ibu harapkan kita tetap semangat sampai akhir pembelajaran. Karena dengan motivasi, dengan semangat yang tinggi, kalian bisa melalui pembelajaran itu dengan menyenangkan. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah kalian melaksanakan proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem-based learning dan menggali informasi melalui diskusi, diharapkan nanti kalian dapat yang pertama, memecahkan permasalahan tenaga kerjaan. Yang kedua, nanti kalian harus bisa menyajikan permasalahan ketenaga kerjaan ini dengan tepat melalui presentasi. Ya. Oke, sekarang untuk berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, Ibu mau bertanya dulu nih. Ada tidak yang pernah melihat atau punya pengalaman di sekitar lingkungannya yang kan melihat dengan nyata? Oh, ini kayaknya masuk ke tenaga kerjaan, bukan ya? Masalah tenaga kerja bukan ya? Kamu tidak yang punya pengalaman seperti itu? Saya Bu. Iya, Rio Feriawan. Silakan ceritakan. Nah, jadi saya pernah melihat orang yang bekerja tapi tidak sesuai dengan bidangnya tersebut, Bu. Orang yang bekerja tapi tidak sesuai dengan bidangnya. Jadi gimana nih menurut Rio? Ya, menurut saya itu merupakan suatu masalah ketenaga kerjaan karena dia bekerja tidak untuk memenuhi kebutuhan bidangnya tersebut, Bu. Jadi tidak sesuai dengan skill yang dia punya ya. Iya. Jadi kalau dia bekerja kira-kira apa yang terjadi? Mungkin ada yang bisa nanggapin dulu nih cerita dari Rio. Rio pernah lihat orang yang keterampilannya tidak sesuai. Jadi kalau orang seperti ini akan muncul tidak masalah tenaga kerja ketika dia bekerja. Ayo coba. Silahkan kasih pendapatnya coba. Muncul tidak menurut kalian permasalahan tenaga kerja bukan? Orang bekerja tapi tidak sesuai dengan skillnya. Kacau, kata Anissa. Kacau. Kira-kira orang seperti ini nantinya kalau dia bekerja, loyalitasnya tinggi tidak? All out tidak dia? Maksimal tidak? Tidak. Ya, berarti akan muncul masalah kerja. Ya, sebelum kita lanjut lagi, kita beri semangat dulu untuk kelas kita yang hari ini luar biasa pendapatnya. Kasih apa dulu ya? Selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita hari ini ya. Tapi sebelumnya Ibu sudah menyiapkan link kuesioner. Ya, link kuesioner ini sudah ada ya di link Google Form. Itu sudah Ibu sharekan juga. Silakan lihat di tampilan WhatsApp grup kalian. Ya, silakan mengisi kuesioner dengan waktu yang tidak banyak ya, 1 menit saja. Karena kuesionernya sudah ditentukan pilihan jawabannya di situ. Kan tinggal memilih salah satu alternatif jawaban. Silakan kerjakan dulu. Ya, link kuesioner ini untuk melihat motivasi kalian ya sebelum kita memulai proses pembelajaran. Ya, sudah selesai? Hampir selesai ya. Jadi rampungkan hasilnya ya. Oke, cukup ya? Selesai ya? Link kuesioner nanti kita akan ketemu lagi di link kuesioner motivasi yang kedua setelah proses pembelajaran. Nah, kita berdiri dulu ya. Sebelum kita mulai berdiri dulu, kita ice breaking dulu ya. Biar semangat, biar tidak bosan dan ngantuk belajarnya. Semuanya menghadap ke belakang kecuali yang barisan depan. Silakan semuanya menghadap ke belakang kecuali yang barisan depan. Ya. Oke. Silakan lihat tampilan di depan layar, sampaikan pesannya dengan cepat, ya, tidak lebih dari 1 menit. Selesai pesan ini disampaikan dan harus sesuai dengan tampilan layar. Silakan, ayo, silakan sampaikan dengan teman di depannya. Ayo, silakan. Ada gambar apa di situ? Sampaikan dengan temannya. Ayo, silakan secepatnya.
Secepatnya. Jangan salah pesan ya. Sampai akhir nanti pesannya harus tersampaikan. Iya. Iya. Oke. Pesannya harus cocok ya. Oke, selesai? Kecuali yang paling belakang. Silakan duduk. Ya, yang belakang menghadap depan. Coba kasih pesan tadi apa? Azril duduk, nak. Pesannya tadi apa? Pesannya? Coba pesannya itu. Oke, semuanya. Iya, berarti semuanya amanah kan? Berarti dari awal sampai akhir pesan itu sampai jempol. Oke ya, kita semua oke ya. Oke, sekarang kita lanjut belajar kita nak berkaitan dengan masalah tenaga kerjaan. Kita akan membentuk kelompok kecil ya. Jadi dalam satu kelas ini kita akan membagi menjadi 5 kelompok yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 5 orang. Ya, silakan membentuk kelompok dulu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, silakan, ayo bergabung dulu. Kita bentuk kelompok dulu, ayo nak. Ayo, iya, bentuk kelompok boleh medianya dibuat, digabungin, silakan. Ya, agak gercep. Ya, boleh diangkat-angkat. Ya. Oke, udah siap nak? Oke ya. Jadi nanti kelompoknya sudah terbentuk, kalian silakan buka lagi grup WhatsApp kalian masing-masing. Ya, lihat materi yang akan kalian bahas di dalam kelompok. Ya, silakan nak. Ada PowerPoint-nya sudah ibu bagikan ya. Suara siapa tuh di videonya? Suara Vera ya di videonya ya. Alhamdulillah masih kenal dengan suara Vera ya. Buka PowerPoint-nya nak. Buka PowerPoint-nya. Ayo silakan manfaatkan handphonenya. Buka PowerPoint-nya. Udah dapat? Oke, silakan kalian lihat di sana ada materi setiap kelompok. Silakan dibuka PowerPoint-nya. Oke. Udah ya, kalian bahas di dalam kelompok ya. Silakan nak, ada PowerPoint-nya sudah ibu bagikan ya. Buka PowerPoint-nya nak. Buka PowerPoint-nya. Ayo, silakan manfaatkan handphonenya. Buka PowerPoint-nya. Buka PowerPoint-nya. Udah dapat? Oke, silakan kalian lihat di sana ada materi setiap kelompok. Silakan dibuka PowerPoint-nya. Oke. Sudah ya? Ada PPT PowerPoint. Sudah ibu bagikan di sana. Dapat? Nah, untuk kelompok 1 ya yang ini membahas masalah mengenai tingkat pengangguran yang tinggi. Kemudian yang ini jumlah kelompok 2 jumlah angkatan kerja yang tinggi. Buka PPT-nya nak. Kemudian kelompok 3 berkaitan dengan Penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. iya bagus. Kelompok 4 nak tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Selanjutnya kelompok 5 membahas mengenai apa? Jam
jaminan kesejahteraan yang kurang maksimal. Masih loading ya? Ya, oke. Sekarang kalau sudah selesai, silakan kalian simak videonya. Ada link YouTube di situ. Buka PowerPoint-nya, ada link YouTube mengenai masalah ketenaga kerjaan. Kebetulan kita mati, listriknya mati, jadi silakan dibuka. Ya, itu sudah ada. Silakan Nak. Buka mengenai YouTube link ketenaga kerjaan ya. Sudah? Ada PPT PowerPoint. Sudah Ibu bagikan di sana. Dapat? Nah, untuk kelompok 1 ya yang ini membahas masalah mengenai tingkat pengangguran ya, tingkat pengangguran yang tinggi. Kemudian yang ini jumlah kelompok 2 jumlah angkatan kerja yang tinggi. Bukan PPT-nya. Kemudian kelompok 3 berkaitan dengan penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Iya, bagus. Kelompok 4 nah, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Selanjutnya kelompok 5 membahas mengenai apa? Jaminan kesejahteraan yang kurang maksimal. Masih loading ya? Iya, oke. Sekarang kalau sudah selesai, silakan kalian simak videonya. Ada link YouTube di situ. Buka PowerPoint-nya, ada link YouTube mengenai masalah ketenaga kerjaan. Suara siapa tuh di videonya? Suara Ibu. Suara Vera ya di videonya ya. Alhamdulillah masih kenal dengan suara Bu Era ya. Tuan kita mati, listriknya mati, jadi silakan dibuka. Ya, itu sudah ada. Silakan Nak. Buka mengenai YouTube link ketenaga kerjaan ya. Sudah Ibu bagikan juga. Ya. Ya, kita listriknya padam, jadi tidak bisa kita tampilkan di layar. Silakan buka di laptopnya masing-masing atau di handphonenya masing-masing. Mengenai video ketenaga kerjaan ya. Ya, buka PowerPoint-nya. Buka YouTube-nya. Ada Nak? Ada. Ya, silakan ditonton dulu ya. Silakan disimak YouTube-nya. Oke, yuk. Simak dulu. Simak dulu YouTube-nya. Buka YouTube-nya. Ada Nak? Ada. Ya, silakan ditonton dulu ya. Silakan disimak YouTube-nya. Oke, yuk. Simak dulu. Simak dulu YouTube. Oke, ya, sudah ada yang menyimak materi ketenaga kerjaan. Oke, ya, sudah ada yang menyimak materi ketenaga kerjaan. Ya, langsung dilihat materinya. Ya. Oke, ya, sudah ada yang menyimak materi ketenaga kerjaan. Ya, benar, itu linknya. Oh. Oke, ya, sudah ada yang menyimak materi ketenaga kerjaan. Ya. Bisa dibuka ya, link YouTube-nya. Ya, oke. Suara siapa tuh di videonya? Vera ya di videonya ya. Alhamdulillah masih kenal dengan suara Vera.
Sudah ya, cukup ya? Sudah ya? Sudah ya? Sekarang coba kalian buka e-book yang sudah juga Ibu share lewat WhatsApp grup kalian ya. Ada materi yang sudah Ibu share ke WhatsApp. Ibu share ke WhatsApp grup ya. E-booknya sudah Ibu share berkaitan dengan masalah ketenaga kerjaan. Silakan dibaca dulu. Yang punya buku cetak juga boleh ya dibaca dari buku yang sudah kalian punya. Ya, silakan buka e-booknya. Ya, buka e-booknya. Oh itu ada aku. Oh iya, Oke siap. Ya, ada ya. Ada ya grup ya. E-booknya sudah Ibu share berkaitan dengan masalah ketenaga kerjaan. Silakan dibaca dulu. Yang punya buku cetak juga boleh ya dibaca dari buku yang sudah kalian punya. Ya, silakan buka e-booknya. Ya, buka e-booknya. Ya, ada ya. Ada ya, materi ketenaga kerjaan itu sudah sangat lengkap. Ada e-booknya, modul ketenaga kerjaan di sana. Ya, silakan dibaca. Nah, setelah kalian tadi menyimak video dan membaca, coba bertanya dulu. Ada yang mau ditanya? Dibaca. Nah, setelah kalian tadi menyimak video dan membaca, coba bertanya dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Coba. Saya Bu ingin bertanya. Ya, boleh nih. Apa saja Bu contoh yang bisa kita ambil dari masalah ketenaga kerjaan tersebut? Misal apa orang yang itu. Apa saja contoh yang bisa kita ambil untuk menjadi permasalahan ketenaga kerjaan katanya? Ada yang bisa memberi tanggapan belum? Ya, memberikan tanggapan untuk Rio tidak? Apa saja sih contoh masalah ketenaga kerjaan kata Rio? Kira-kira yang bisa kita angkat menjadi masalah di dalam ketenaga kerjaan itu apa saja katanya? Aku Iya boleh. bekerja ini Bu, bekerja ini tidak sesuai dengan bidangnya Bu. Bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, bagus. Ada lagi tidak? Banyak masalah ketenaga kerjaan. Apalagi kira-kira? Yang muncul ketika orang bekerja ataupun tidak bekerja. Ada tuh masalahnya pasti. Iya, Kurnia, silakan Nak. Banyaknya tingkat pengangguran di Indonesia. Banyaknya tingkat pengangguran di Indonesia. Oke, bagus. Ada lagi? Apalagi yang bisa kita angkat menjadi permasalahan di dalam ketenaga kerjaan, Nak? Iya, Nak. Apa, Nak? Jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah angkatan kerjanya tidak seimbang dengan angkatan kerjanya. Bagus. Apalagi, Nak? Mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Mutu tenaga kerjanya relatif rendah berkaitan dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah kan tidak? Coba. Ya, boleh. Apa saja Bu contoh yang bisa kita ambil dari misal apa orang. Apa saja contoh yang bisa kita ambil untuk menjadi permasalahan tenaga kerjaan? Ada yang bisa memberi tanggapan belum? Ya, memberikan tanggapan untuk Rio tidak? Apa saja sih contoh masalah ketenaga kerjaan kata Rio? Kira-kira yang bisa kita angkat menjadi masalah di dalam ketenaga kerjaan itu apa saja katanya? Aku Bu, Iya boleh. bekerja ini Bu, bekerja ini tidak sesuai dengan bidangnya Bu. Bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Bagus. Ada lagi tidak? Banyak masalah tenaga kerjaan. Apalagi kira-kira? Yang muncul ketika orang bekerja ataupun tidak bekerja. Ada tuh masalahnya tadi. Iya, Kurnia, silakan Nak. Banyaknya tingkat pengangguran di Indonesia. Banyaknya tingkat pengangguran di Indonesia. Oke, bagus. Ada lagi? Apalagi yang bisa kita angkat menjadi permasalahan di dalam ketenaga kerjaan, Nak? Iya, apa Nak? Jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah angkatan kerjanya tidak seimbang dengan angkatan kerjanya. Bagus. Apalagi Nak? Mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Mutu tenaga kerjanya relatif rendah berkaitan dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah ya. Iya, bagus sekali ya. Nah, itu yang bisa kalian dapatkan dari menonton tayangan video dan membaca e-book tadi ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk membuka LKPD. Kemarin Ibu sudah share juga melalui WhatsApp group, sudah ada LKPD-nya. Nah, coba lihat LKPD-nya. Ya, benar itu. Rio sudah buka tuh kelompoknya, kelompok 2 ya. Itu LKPD-nya. LKPD-nya sudah ada di sana. Coba.
Nah, di LKPD kita kalian kerjakan ya sesuai dengan materi dalam kelompok ya. Jadi kalau tadi kelompok 1 materi mengenai pengangguran, angkatan kerja, penyebaran angkatan kerja, kemudian tingkat pendidikan dan keterampilan. Nah, itu kalian kerjakan dulu. Ya, nanti sambil kalian bekerja ada kesulitan, Ibu akan membimbing kalian lewat diskusi kelompoknya ya. Silakan dikerjakan dulu nah. Ya, jadi pekerjaannya gunakan apa kemarin? Gunakan handphone kalian ya, cari sebanyak-banyaknya sumber informasi melalui kajian literatur ya. Silakan nak. Ya. Penilaian LKPD tadi sudah ada juga ya, yang punya kalian masing-masing. Nah, ini yang harus kalian cermati dalam pengisian LKPD. Ya, jadi LKPD itu harus diisi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di rubrik penilaian, biar nanti hasilnya maksimal. Ya, silakan nak dikerjakan nak LKPD-nya. Ya. Kalau nanti ada yang kurang bisa dipahami, tanyakan. Ya, jangan. Ya, nak. Anissa. Paham ya nak? Paham ya? Oke, nanti kalau memang ada kesulitan, tidak usah segan untuk bertanya ya, Ibu siap bantu. Nah, sambil kalian mengerjakan, Ibu akan menilai keaktifan kalian dengan lembar observasi ya. Nah, ini lembar observasi sudah Ibu siapin. Silakan berdiskusi. Dan jangan lupa kemarin apa? Jangan lupa kalau kita mencantumkan nama orang ya, daftar pustakanya harus dibuat kalau kita mengutip pendapat ya. Yuk silakan berdiskusi lah. Ya, silakan berdiskusi isi LKPD. Ya, isi LKPD-nya ya. Ya, berdiskusi ya nak, silakan nak. Ibu kasih waktu sebanyak-banyaknya untuk berdiskusi. Kemukakan idenya ya. Ya. Diisikan di LKPD-nya. LKPD-nya diisi. Ya. LKPD-nya diisi, di sana ada rubrik penilaian LKPD. Itu bisa menjadi patokan ya untuk kalian mengerjakan. Ya, LKPD. Ya. Kalian ya, ini kan contoh ya nak, ini diganti.
Ya, silakan. Jen. Ya, itu LKPD-nya silakan berdiskusi ya. Berdiskusi. Ya. Ya, Zil. Ya. LKPD. Di atas lagi nah. Lagi. Ini ada tulisan LKPD. Lagi terus. Nah ya diganti dengan pemasangan. Ini ya. Ini diisi. Ya, silakan nak. Silakan berdiskusi nak. Ya. Silakan berdiskusi. Nah, ini ini kan karena koneksi tersebut lagi ya. Nah, ini ya, jadi saat mengerjakan itu kalau ya, ini ya, silakan berdiskusi nak. Ya, silakan berdiskusi. Nah, ini ya, ini ada rubrik penilaian LKPD, tadi sudah ada juga ya, yang punya kalian masing-masing. Nah, ini yang harus kalian cermati dalam pengisian LKPD. Ya, jadi LKPD itu harus diisi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di rubrik penilaian, biar nanti hasilnya maksimal. Ya. Kalau nanti ada yang bisa dipahami, tanyakan. Ya. Ya. Paham ya, Nak? Paham ya. Oke. Nanti kalau memang ada kesulitan, tidak usah segan untuk bertanya, ya. Ibu siap bantu. Nah, sambil kalian mengerjakan, Ibu akan menilai keaktifan kalian dengan nomor observasi ya. Nah, ini nomor observasi sudah disiapin. Silakan berdiskusi.
Pak Des? Pak Deskoni? Iya, iya. Iya, iya, iya. Mau disambungkan lagi 5 menit. atau gimana, Pak? Sudah ada apa sampai sekarang, sampai selesai. Sampai Cukup selesai, sini Pak enggak ya? apa-apa. Enggak, Ya, ini Zoom-nya ini udah habis, Pak. Jadi mau dikonekkan lagi karena pakai Zoom yang 30 menit, Pak. oh, boleh, boleh, boleh. Oh iya, Pak ya. Sebentar, Pak ya. Iya, iya. Iya, iya. Berarti kami keluar dulu atau gimana? Gimana, Pak? Ya, keluar. Kami keluar dulu atau ini disambung? Ya, keluar dulu boleh, Oh, Pak. iya, iya. Iya, Pak. Izin, Pak Iya, ya. iya, iya, iya. Keluar dulu kita, Pak. Dulu ya. Ibu share sudah. Tunggu ibu, dosen ibu masuk bu. Baru kita mulai. Oh bener lah yang kita pakai yang itu. Kan cuma dicengin udah itu. Apa ini yang pas? Kan itu di pojok nyoba ya kan? Yang di bawahnya kan yang lepas tuh kan? Gimana? Belum. Lanjut, Pak ya. Siap, siap, siap. Ya, jadi tadi kita sudah berdiskusi ya, kalian sudah berdiskusi di dalam kelompok. Nah, dari hasil diskusi kalian berkaitan dengan gagasan ide yang sudah kalian kemukakan di dalam kelompok, Ibu minta kalian jadikan satu di dalam file LKPD, kelola semua informasinya dengan letakkan menjadi satu kesatuan, baik dari pendapat kalian yang ada di setiap kelompok, dikuatkan dengan berbagai sumber informasi dari kajian literatur yang sudah kalian dapatkan. Sudah selesai itu? Sudah ya, sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut lagi dengan menyimpulkan materi. Ya, kita mulai dulu dari kelompok 1. Siapa yang mau mewakili untuk kesimpulannya? Ya, silakan. Amri. Pendapatan dari kelompok 1 dan dikuatkan dalam kajian literatur, jumlah pengangguran yang tinggi itu Bu, disebabkan oleh pendidikan yang rendah. Nah, pendidikan rendah ini juga disebabkan oleh ekonomi yang cukup rendah. Nah, untuk solusinya itu mendirikan sekolah yang di pelosok-pelosok negeri dan membuat program sekolah gratis. Program sekolah gratis itu untuk kesimpulan sementara ya, karena baru diperoleh berdasarkan hasil diskusi hari ini saja ya. Ya, itu nanti bisa kalian lanjutkan untuk mencari berbagai literatur yang lebih banyak lagi ya. Kasih aplaus dulu untuk kesimpulan. Oke, lanjut.
yang kelompok 2, silakan Nak, siapa yang mewakili? Jadi kesimpulan dari kelompok kami mengenai perlindungan kesejahteraan internasional adalah kita dapat mengatakan bahwa beberapa penyebabnya adalah satu, gaji UMP yang ini upah tidak sesuai dengan UMP, lalu sistem outsourcing tidak ada dan tidak transparan, ketiga ada perlindungan sosial maksimal dan sekarang terkait tidak terasa serta lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja migran. Dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ialah menyelenggarakan pelatihan untuk pencari kerja, menyelenggarakan pelatihan manajemen industri, menyelenggarakan pelatihan pemasaran dengan mengirimkan tenaga kerja terpilih keluar dan dalam negeri, meningkatkan prasarana pelatihan untuk mencari pekerja dan pegawai pengawas tenaga kerjaan, dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pendidikan untuk pegawai pengawas tenaga kerjaan. Iya, itu untuk kesimpulan sementara diskusi hari ini ya. Kelompok kedua. Ya. Iya, itu kesimpulan sementara untuk tolong tidak kasih hapus dulu untuk Baiklah, dari seluruh pendapat diskusi kelompok 4 dan dikuatkan oleh sumber internet bahwa penyebab angkatan kerja yang tidak merata di Indonesia disebabkan oleh terpusatnya sekitar 60% penduduk Indonesia di Pulau Jawa dan menimbulkan banyak pengangguran di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Pulau Jawa, pembangunan akan terhambat karena kekurangan tenaga kerja untuk mengelola sumber daya yang ada. Dan untuk solusinya adalah mengadakan transmigrasi, pemberdayaan tenaga kerja, meningkatkan mutu kerja, memperluas kesempatan kerja. Iya, itu kesimpulan sementara untuk kelompok 4 kasih hapus dulu. Lanjut, kelompok lain kita kelompok 5. Mana? Baiklah, dari seluruh kesimpulan yang disebutkan oleh kelompok 5 yang menjadi penyebab jumlah angkatan kerja adalah jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja dengan jumlah penduduk yang besar. Lalu ada tenaga kerja yang relatif rendah, lalu juga persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Dan untuk solusi yang didapatkan itu melakukan pelatihan tenaga kerja, kedua melakukan pemagangan, ketiga mengadakan transmigrasi, dan keempat adalah mengembangkan usaha sektor informal di daerah-daerah. Iya, kasih hapus dulu untuk kelompok 5. Karena pembelajaran kita hari ini sudah mencapai tahap akhir ya, sudah hampir habis waktunya juga. Jadi ini nanti kalian selesaikan di luar jam belajar kita di sekolah. Jadi kalian bisa berdiskusi kembali, mungkin lewat offline, lewat grup WhatsApp-nya boleh, atau nanti kalian bisa video call ya, atau video conference boleh. Pokoknya nanti diselesaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di hari Selasa ya, dengan menyajikan materi melalui presentasi per kelompok. Jadi setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil dari materi diskusinya ini ya, untuk pertemuan di hari Selasa ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah Ibu lihat semuanya sudah terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Cuman kalau dari LKPD-nya sendiri itu belum selesai. Kalau mau dilihat dari rubrik penilaian itu belum mencapai poin yang sempurna. Poin yang sempurna tadi ada nilai 4 ya. Nah, itu nanti dikerjakan lagi, dilihat lagi rubrik penilaiannya biar nanti penyelesaiannya ketika kalian menyajikan materi itu memang sudah menyajikan materi berkaitan dengan keseluruhan ya materi yang kalian akan selesaikan di dalam kelompok dengan nilai yang sudah sempurna berdasarkan ya. Nah, untuk tahap berikutnya kalian silakan isi
refleksi itu sudah Ibu kasih juga linknya melalui Google Form. Jurnal refleksi ini untuk melihat ya apa saja ketercapaian kalian di dalam pembelajaran, nah ya, apa yang sudah kalian capai dan apa yang masih harus kalian upayakan di pembelajaran berikutnya. Silakan isi dengan jujur ya berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, silakan diisi. Di sana ada kegiatan apa yang sudah kamu laksanakan ya. Jadi tuliskan semua apa saja yang kalian sudah laksanakan pada proses pembelajaran hari ini. Ya, silakan dikerjakan dulu jurnal refleksinya. Sudah selesai ya? Sudah. Oke, nah itu untuk jurnal refleksinya nanti akan terlihat ya di analisis Google Form itu sendiri ya, apa saja yang sudah kalian jawab. Untuk hal-hal yang belum kalian dapatkan di proses pembelajaran hari ini, insya Allah nanti kita perbaiki di pertemuan berikutnya ya. Nah selanjutnya kalian kerjakan dulu ada 3 soal uraian untuk menilai pengetahuan yang sudah kalian dapatkan di pembelajaran kita hari ini ya. Ya, silakan isi dulu ada 3 soal uraian tadi. Melalui link Google Form juga ya, buka WhatsApp-nya. Jawab dengan jawaban singkat ya. Oke, nah ini ya, ini linknya. Ya, linknya sudah tampil di layar monitor kita. Kalian juga bisa buka grup WhatsApp. Jawablah dengan jawaban yang singkat. Ya. Kalau sudah terkirim, satu lagi link yang harus kalian isi. Tadi kan kita ada kuesioner motivasi di awal ya. Nah ini kalian isi lagi link yang sama mengenai link kuesioner motivasi di proses pembelajaran. Jadi kalau tadi motivasi di awal mungkin ada hal-hal yang akan berbeda ya di motivasi kalian setelah menerima proses pembelajaran. Silakan buka link lagi yang sama mengenai link kuesioner ya motivasi pembelajaran. Isi dengan jujur nah ya, apa saja yang sudah kalian rasakan terhadap proses pembelajaran. Karena tinggal memilih jawaban ya, salah satu jawabannya sudah tersedia. Dalam pilih
Oke, silakan dikirim kalau sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti sebagai pekerjaan akhir kalian, nanti kalian melakukan pengamatan dari proses pembelajaran tadi ya. Silakan nilai nanti pengamatan kalian terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh ibu. Jadi kalian mengobservasi ibu, tadi kan kalian sudah melewati berbagai tahapan di dalam proses pembelajaran ya. Nanti kalian isi lembar observasi ya, berdasarkan pengamatan selama melakukan proses pembelajaran. Nanti untuk linknya akan ibu bagikan setelah belajar saja, karena sudah sangat banyak link yang kalian kerjakan ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya diingatkan, LKPD-nya diselesaikan. Cari sumber-sumber informasi yang mendukung materi yang akan kalian diskusikan dan sajikan melalui presentasi. Ya, siapkan presentasinya dengan baik. Insya Allah kita nanti bakal ketemu di hari Selasa ya di jam pelajaran ekonomi. Ya, untuk hari ini cukup ya pembelajaran kita. Kita tutup dulu dengan doa ya. Radi berdoa dulu. Hari pada hari ini adalah pada doa pada kawan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk partisipasinya ya. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Ibu ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sudah Pak Des. Ya, jangan lupa record ya. Ya Pak. Jangan lupa recordnya ya. Iya Pak, nanti ada pertemuan berikutnya Pak. Iya ya. Ya, Pak. Nah, makasih ya. Pak, balik lab ya. Lab ya, izin lab ya. Izin lab. Izin lab. Izin lab. Izin lab ya. Ya Pak. Izin lab. Ya Pak, makasih banyak Pak ya. Ya Pak. Ya, sama-sama. Ya Pak. Ya Pak.